Everybody sing that shit. Shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang pengumpulan data dari kuesioner tertutup. Nama saya Devitiana Oktaviani Supriyadi. NIM saya 10117181. Nama saya Rifki Faransia, NIM saya 10117193. Nama saya Pranarija Alfiana, NIM saya 10117192. Nama saya Rizal Maulana, NIM saya 10117191. Penjelasan apa itu kuesioner tertutup ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Reza. Silakan kepada Reza. Yang pertama, apa itu kuesioner tertutup? Kuesioner tertutup adalah jenis pertanyaan yang diberikan kepada responden dengan jawaban tertutup. Kuesioner dengan pertanyaan tertutup ini mengandung arti bahwa seseorang peneliti atau penyusun kuesioner membatasi pilihan jawaban yang akan diberikan oleh responden. Responden atau informan hanya diperkenankan memiliki jawaban yang tertera pada setiap pertanyaan. Kuesioner jenis ini tertutup digunakan pada permasalahan penelitian yang sudah jelas diketahui permasalahannya. Ya, selanjutnya, kriteria kuesioner tertutup. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana. Lalu, yang kedua, pembuatan kuesioner harus menghindari kalimat yang mengandung unsur sara, kecuali memang terkait dengan penelitian radikalisme. Yang ketiga, pertanyaan diberikan sebisa mungkin harus dipersingkat. Ini dilakukan guna menghemat waktu dalam proses riset. Dan yang terakhir, keempat, pembuatan kuesioner untuk pertanyaan tertutup harus memperhatikan tingkat pemahaman responden yang bisa dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pra-riset dalam sebuah penelitian. Kelebihan dari kuesioner tertutup. Salah satu kelebihan dari kuesioner tertutup adalah mudah diisi dengan responden, tak perlu menuliskan buah pikirannya sendiri. Tidak memerlukan waktu yang banyak untuk mengisinya karena tinggal dipencet saja. Lebih besar harapan akan dikembalikan dan mudah diolah oleh para peneliti tersebut. Kekurangan dari kuesioner tertutup sendiri ialah dapat diketahui pada pilihan jawaban yang mungkin tidak mencakup apa yang terkandung dalam hati sang responden, sehingga jawaban yang dipilihnya tidak sepenuhnya sesuai dengan pendapat para responden. Untuk penelitian ini, kami sudah melaksanakan studi kasus, yaitu pengaruh YouTube pada anak-anak usia 7-14 tahun ke arah negatif. Jadi, mengapa kita mengambil kasus ini? Karena banyak sekali ya, kayak orang-orang tua yang membiarkan anaknya mengakses HP dan membuka YouTube secara bebas gitu. Dan banyak terbukti gitu, banyak perilaku yang sedikit menyimpang dikarenakan mereka tidak diawasi orang tua dalam menonton konten-konten di YouTube. Berikut adalah contoh dari kenakalan anak umur 7-14 tahun yang diperagakan di YouTube sebagai ilustrasi yang menjadi alasan mengapa kami mengambil topik ini. Assalamualaikum. Siap yang, wes yang, ayo. Oh no.
Jagung yang. Yang. Oh, ayam panas sepol. Yang. Cinta orang karo aku. Ya cinta tenan doyang yang. Emang cinta buta nih. Jalur bukti apa lah? Yuk, aku. Yuk. Yang aku dong. Yang aku sayang. Gua aku metong piye Jal? Orang aku cilik. Gua aku metong tanggung jawab lo ya. Ya, aku wanita tanggung jawab. Tenan ya. Ya. Iki Pak, kopi nih. Oh, bikin wae. Nah, piye dagangane? Laris ora? Ya jenenge pasar kadang surut, kadang yo anu yo ngono lah. Dagangan rezeki lah. Kayak kadang-kadang dina Senin ngono yo kadang-kadang yo rame, kadang-kadang yo sepi ya, yo wajar. Saya musim becaklek, kurang panas banget iki. Ngapa kayak anakmu? Lah, mbok kae ngopo kok mlayu-mlayu ngono kae? Coba diindahkan ya. Tak enak sih. Apa sampean, Nduk? Mbok nak masuk angin lho. Lah kok iso ya gendang mlebu tak karo ya yuk. Ngapa anakmu ya? Ah, mbok kae jenenge mau masuk angin wis tak keroki kok wis tak karo ndi. Kayane iki nduk yen iki arep gawe wirange wong tuwa. Oh, aja kaya ngono to, Pak. Pikirane kok kaya ngono lho. Ya Bu, soalnya lho, dek ini wis beberapa bulan yang lalu iki dolan terus karo cowok. Ya ora mungkin anakku kaya ngono. Iya, sapa ngerti. Tapi kok tiba-tiba lho masuk angin. Ya jenenge wong masuk angin dia tiba-tiba masuk di anu kayak skenario iki. Iya juga sih, tapi pikiran positif aja lah. Iya toh. Muga-muga rene apa. Anake dhewe kok lek mikir negatif men. Halo, yang sampean kudu tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Aku meteng ya. Ya, aku harus tanggung jawab. Aku mau mamu yang. Ora lho, saiki bapak arep takon. Kowe kok semenjak iki 3 bulan iki awakmu kok enek sing beda. Jujur kok enek ngopo? Ora bakal nesu bapak. Kenapa ya Pak Rames? Ngomong jujur kok. Apurane ya Pak? Kalau meteng. Apa? Kowe meteng? Dapurane iki karo cah bau kencur kaya niki kowe meteng, Kowe iki dididik kecilik di sekolahne iki ben genah. Tapi kowe kok malah astagfirullah, kowe gawe wirange wong tuwa. Pak sabar. Astagfirullah, sabar piye to mak iki terus membeloni anak. Wah ya Allah. Aku ki duwe penyakit jantung kaya ngene iki ngrasakne anak kaya awakmu. Kowe iki dididik sing apik. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tim kuwi lho oleh-oleh awakmu ki manja anakmu, ujung-ujung apa meteng sithik. Iya lek cowok iki wis genah kok cacine kok opo iso tanggung jawab. Aku tanggung jawab, Pak. Apa kowe tanggung jawab? Lah awakmu ki isone apa, ha?
Wis rasa ngono, rasa. Tapi lho dek iki bau kencur. Delok. Cek diseneni nangis. Lah kok arep ngopeni awakmu? Arep dadi apa? Astagfirullahaladzim. Kuwi kan gara-gara kelakuanmu bapakmu mati wis kuwi urusan ati. Dari studi kasus ini, kami sudah membuat 5 pertanyaan yang disebar kepada orang tua yang memiliki anak di usia 7-14 tahun. Pertanyaan pertama, hasil pembahasan kuesioner tertutup ini diambil dari tanggal 6 Maret 2020 sampai 7 April 2020 yang diperoleh sebanyak 20 responden dan hasilnya sebagai berikut. Apakah Anda setuju anak-anak mengakses YouTube secara bebas? Nah, dari 20 tanggapan ini, kita mendapatkan 15% ya dan 85% tidak. Nah, mengapa kami memberikan pertanyaan ini? Karena banyak sekali kan kayak orang tua yang membiarkan gitu, melepaskan anak-anaknya biar kayak anteng dan mereka tidak mempedulikan apa saja yang ada konten-konten di YouTube, ada apa gitu. Jadi yang penting anak-anaknya ya tenang gitu, nih tidak buat ribut, maka diberikan HP dan akhirnya memicu mereka untuk menonton yang konten-konten yang tidak baik. Karena di YouTube sendiri ada beberapa orang tua yang masih belum sadar akan fitur filter di YouTube sendiri dan belum menginstal aplikasi YouTube Kids yang khusus untuk anak-anak. Jadi kami mencoba mencari tanggapan orang tua yang kita dapat adalah 20 tanggapan. Lalu dari hasil survei pertanyaan kedua, menurut Anda konten dalam YouTube bisa mempengaruhi perilaku anak-anak? Dan dari 20 tanggapan 100% menjawab iya. Nah, ini juga kita ambil karena dari YouTube sendiri kan dari apa yang hasil ditonton gitu, pasti bisa mempengaruhi psikis atau perilaku anak-anak. Anak-anak kan lebih suka mencontoh dan ya mengikuti sesuatu yang tren gitu. Jadi menurut mereka yang keren itu bisa kayak diikuti gitu, kayak biar lebih dipandang oleh teman-temannya, seperti itu. Jadi 100% menjawab iya dari 20 tanggapan. Mungkin orang tua sendiri baru merasakan bahwa banyak video-video yang bisa merubah perilaku anak dari YouTube. Lalu di pertanyaan ketiga, apakah Anda setuju bahwa pemerintah wajib mengawasi konten-konten di YouTube agar tidak membawa pengaruh negatif pada anak-anak? Nah, pertanyaan ini juga didasari oleh banyaknya isu yang kemarin ada KPAI yang ingin ikut campur dalam platform seperti YouTube, Netflix, dan lain-lain. Nah, ini juga kami mencoba untuk mencari tahu tanggapan para orang tua, apakah mereka setuju dengan adanya kebijakan itu atau seperti apa? Ataupun memang haruskah pemerintah masuk pada untuk mengawasi konten-konten YouTube? Dari 20 tanggapan, kita mendapatkan 90% setuju dan 10% tidak setuju. Berarti dari 20 responden, 19 orang menyatakan setuju dan 1 orang yang tidak menyatakan tidak setuju. Lalu, apakah menurut Anda salah satu faktor penyebab perubahan sikap anak ke arah negatif dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua ketika anak sedang membuka YouTube? Jadi, dari pertanyaan ini juga kami mencari tahu di manakah sebenarnya yang salah gitu dari dari penelitian ini. Jadi kayak orang-orang kan melihat kayak YouTube yang salah atau apakah dari YouTube yang salah ataupun orang tuanya sendiri yang kurang mengawasi anak-anaknya. Dan dari 20 tanggapan kita mendapatkan 100% setuju. Jadi orang-orang tua setuju bahwa faktor penyebab sikap anak ke arah negatif dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua. Baik, teman saya akan menjelaskan kesimpulannya. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari presentasi hari ini adalah dari hasil pengolahan data kuesioner tentang pengaruh YouTube terhadap anak-anak usia 7-14 tahun dapat disimpulkan sebagai berikut. Banyak responden
yang menyetujui bahwa YouTube dapat memberi pengaruh negatif terhadap anak-anak berusia 7-14 tahun. Sehingga orang tua harus selalu mengawasi anak-anaknya ketika sedang menonton sesuatu di YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.